Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kaifa halukum anak-anakku semua? Bagaimana kabar kalian semua? Moga dalam keadaan sehat ya dan terus semangat untuk belajar. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di pembelajaran PJOK kita melanjutkan ya pertemuan pekan lalu yaitu di kompetensi dasar 3.3 memahami kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat dan lempar melalui lempar roket dan lompat jauh. Dan pada pertemuan pertama yang lalu di KD ini kita sudah mempelajari apa itu atletik, kemudian olahraga multi event dan 3 kombinasi gerak dasar ya. Dan ingat atletik itu ada jalan, lari, lompat dan lempar. Kemudian jalan sendiri ada jalan cepat, lari ada lari jarak pendek, lari jarak menengah dan lari jarak jauh ya. Kemudian lompat ada lompat tinggi, lompat jauh, lompat galah serta lempar ada tolak peluru, lempar lembing dan lontar martil. Nah, ini semuanya adalah cabang olahraga atletik ya, nomor-nomornya. Kemudian olahraga multi event. Nah, olahraga yang mempertandingkan banyak jenis olahraga. Atletik kan dipertandingkan di dalam olahraga multi event ya. Dan dalam olahraga multi event ada 4 ya yang kita bahas yaitu PON, Pekan Olahraga Nasional, ini di multi event level nasional yang sekarang masih berlangsung ya. Kemudian SEA Games atau Southeast Asian Games ini untuk Asia Tenggara, khusus negara-negara Asia Tenggara. Kemudian Asian Games atau khusus negara-negara Asia dan Olimpiade atau olahraga multi event level dunia atau mempertandingkan olahragawan ya seluruh dunia. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari 3 kombinasi ya, yaitu kombinasi lari dan jalan, kemudian lari dan lompat, kemudian kombinasi jalan, lari dan lompat. Ini semuanya kombinasi gerak apa? Lokomotor ya, lokomotor. Ustadz, yang lompat itu melompati alat itu termasuk manipulatif bukan? Dia melibatkan alat enggak? Karena dia enggak menyentuh ya. Enggak menyundul, tidak menyentuh ya intinya ya, sehingga disebut gerak lokomotor. Baik, kita lanjutkan untuk yang keempat yaitu kombinasi melompat dan mendarat. Ingat, melompat itu tumpuannya 1 kaki ya, dan mendarat dengan 2 kaki jika lompat jauh ya, dan mendaratnya. Jadi kombinasi gerak dasar lokomotor melompat dan mendarat. Nah, ini apa ya? Mudahnya ini awalan ya, ini tanpa lari ya. Ya, mohon maaf, ini seharusnya tanpa lari. Jadi lari biasa ya, lari ke depan, kemudian lakukan tolakan dengan 1 kaki, misalkan kaki terkuatnya kaki kanan, maka gunakan kaki kanan, lalu lompat ya. Kedua kaki rapat ketika melayang, kemudian ketika mendarat lutut sedikit ditekuk, kemudian kaki rapat. Nah, ini latihan untuk lompat jauh ya, untuk mulai lompat jauh. Jadi kombinasi melompat, kemudian mendarat dengan kaki rapat dan lutut sedikit ditekuk. Ingat ya, fungsi lutut sedikit ditekuk untuk apa? Meredam gaya. Ya, supaya tidak cedera lututnya ya. Ya, karena kita saat melompat kemudian terjatuh kan kita menumpu beban tubuh kita. Maka supaya lutut kita tidak terbebani terlalu berat harus ditekuk sedikit untuk pegas ya. Sebagaimana prinsip motor yang ada shocknya ya, atau mobil itu sama seperti itu. Kemudian mempraktikkan kombinasi jalan, lari dan lompat pada lompat jauh. Nah, jadi semua latihan tadi ya, ini ya, lari, jalan, kemudian lari, lompat, jalan, lari, lompat, kemudian langsung dikombinasikan dalam permainan lompat jauh ya. Dalam permainan lompat jauh itu ada 4 teknik. Yang pertama awalan, yang kemudian yang kedua adalah tolakan, yang ketiga saat melayang, dan yang keempat ketika mendarat. Awalannya diawali dengan posisi berjalan, kemudian berlari dengan kencang. Nah, kemudian setelah sampai titik tolakan, kalian menolak dengan kaki yang terkuat. Nah, tolakan dengan kuat, kemudian saat posisi melayang lentingkan badan supaya bisa melenting jauh ke depan.
dengan badan sedikit dibungkukkan. Jadi ketika melayang di udara, badan dibungkukkan. Nah, ketika mendarat, lutut ditekuk sedikit dengan posisi kedua kaki sejajar. Nah, jadi ini ada 4 teknik ya. Awalan, tolakan, saat posisi melayang, dan ketika mendarat. Dan ketika mendarat, lompat jauh itu harus dengan 2 kaki. Nah, itu ya. Ini mempraktikkan kombinasi jalan, lari, lompat, dan dalam permainan lompat jauh ya. Baik. Dan ini sekilas tambahan informasi terkait lapangan lompat jauh ya nih. Untuk awalan saja ini kurang lebih 40 meter ya. Jadi kalian berlari supaya apa? Ya. Supaya mulai awalan yang baik. Nah, ya. Kemudian kalian menolak. Nah, ketika menolak ini tidak boleh lebih dari papan tolakan. Ya, nanti kalau lebih dari papan tolakan akan didiskualifikasi. Kemudian kalian lompat ke bak pasir ya. Saat melayang dilentingkan supaya jauh ke depan, dan ketika mendarat wajib bareng, kaki kanan dan kaki kiri itu mendaratnya bersamaan ya. Jadi nggak boleh misalkan kaki kiri dulu baru kaki kanan atau sebaliknya, maka ini tidak boleh, harus bareng dan sejajar. Nggak boleh yang depan misalkan bareng, yang depan kaki kiri depan, kaki kanan di belakang. Nah, ini nggak boleh, atau sebaliknya, harus sejajar dan bareng. Nah, kemudian lebarnya itu, lebar bak pasirnya kurang lebih 2,75 meter. Kemudian panjangnya itu 8 meter ya. Baik, mungkin itu dari Ustaz Afif pada pertemuan kali ini, moga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.